Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Sepri Muanang, mahasiswa PPG Daljab kategori 2 tahun 2022. Di sini saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk kelas 10 SMA MBS Zamzam dengan materi lari estafet yang dilaksanakan pada hari Rabu 14 Desember 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat? Semangat. Harus semangat ya? Ya. Kita waktunya olahraga, kita harus lebih semangat dan kita harus tetap semangat. Oke. Sebelum itu saya minta satu perwakilan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Yuk. Untuk mengawali pembelajaran di pagi hari ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke. Kita berdoa ya. Sehat semua? Alhamdulillah. Oke, sebelumnya saya ingin tahu kelas 8, kelas 10 C, ada yang tidak berangkat? Ada. Siapa saja? Aska, terus M Aska, Tahta, Fawas, Agna, siapa? Rizky. Ada lagi? Saya ingin mengulas sedikit saja sebelum kita masuk ke materi. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini, ada yang masih ingat materi pertemuan sebelumnya kita sudah belajar atau sudah mempraktekkan cabang olahraga apa? Lari jarak pendek. Tujuan pembelajaran di lari jarak pendek sendiri kalian sudah dapat menguasai dan dapat memahami teknik-teknik dasar yang ada di lari jarak pendek, ya. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan belajar di cabang olahraga sama, atletik, tapi di nomor yang berbeda, ya. Yaitu cabang olahraga atletik nomor lari estafet, atau sering kita dengar atau nama lain dari lari estafet sendiri yaitu apa? Lari sambung, ya. Lari sambung berarti lari estafet yang artinya lari dengan cara apa? Sambung menyambung antara satu orang dengan orang yang lain, ya. Jadi untuk pertemuan kali ini saya ulangi, kita akan coba mempelajari lari estafet. Kemudian untuk lari estafet atau lari sambung sendiri masuk di kompetensi dasar yaitu 3.3 untuk kelas 10, yaitu apa? Menganalisis keterampilan lari cepat, lari, lompat, dan lempar untuk menghasilkan gerak yang efektif, ya. Kemudian 3.3 itu yaitu ranah pengetahuan. Kemudian ranah keterampilannya apa? 4.3 mempraktekkan hasil analisis keterampilan lari, lompat, lempar untuk menghasilkan gerak yang efektif. Tujuan pembelajaran di bab lari estafet sendiri ada 6 tujuan pembelajaran, ya. Yang pertama yaitu apa? Peserta didik dapat memahami cara melakukan start pada olahraga lari estafet. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat memahami cara pemberian tongkat estafet. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami cara menerima tongkat estafet. Keempat, peserta didik dapat menganalisis kesalahan-kesalahan dalam melakukan olahraga estafet. Dan yang kelima yaitu peserta didik dapat memahami cara memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam melakukan olahraga lari estafet. Kemudian yang terakhir yaitu peserta didik dapat melakukan perlombaan
lari estafet dengan menerapkan gerak sebagaimana yang telah dipelajari dengan baik. Ya, mungkin di poin ke-6 ini kita nanti pada saat di lapangan akan mensimulasikan sedikit perlombaan lari estafet itu seperti apa. Gitu ya? Jadi mungkin di sini ada satu video, ada sekitar 6 menit durasi waktunya. Bisa kalian amati, kalian perhatikan, kalian catat apa yang menurut kalian penting dan kalian tulis ya apa yang menurut kalian yang perlu ditanyakan. Selamat pagi dan salam olahraga. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar yaitu materi lari estafet. Lari estafet adalah salah satu nomor lari atletik, yaitu lari bersambung yang dilakukan oleh 4 orang. Pelari pertama, pelari kedua, pelari ketiga, dan pelari keempat. Baik, kita akan pelajari bagaimana cara melakukan lari estafet. Bersedia? Ya. Go. Bersedia? Siap? Go. Nah, perhatikan cara memberi tongkat. Nanti ada penjelasannya dari pelakunya. Oke, ya. Jadi tadi kita sudah melihat materi atau pengertian, kemudian cara berlarinya, kemudian teknik dasar di dalam lari estafet ada apa saja, ya. Kemudian dari pemaparan atau dari video yang sudah kita lihat, ada yang ditanyakan? Tidak ada? Ya, Rafif. Apa Rafif? Ada berapa start di lari estafet? Ya, Rafif bertanya, ada berapa start yang digunakan pada saat perlombaan atau pada saat lari estafet itu sendiri? Ada yang tahu? Angkat tangan. Ya, ada 2. Apa saja? Start jongkok Start jongkok sama start berdiri. sama start berdiri. Ya, tepuk tangan untuk teman-teman. Jadi ya, Fit, di dalam start lari estafet sendiri itu ada 2. Start jongkok itu untuk pelari berapa? Pertama. Kemudian start berdiri untuk pelari berapa? 2, 3, dan 4. Ya. Jadi tidak semua pelari dalam perlombaan atau dalam lari estafet itu semuanya menggunakan start jongkok, ya. Pasti pelari pertama menggunakan start jongkok, kemudian pelari 2, 3, dan 4 menggunakan start berdiri, ya. Ada lagi dari apa yang kalian lihat? Ya, habis menjawab bertanya, ya. Apakah ada perbedaan antara pelari putra dan putri jaraknya? Ya, apakah ada perbedaan untuk jarak perlombaan lari estafet antara putra dan putri? Ada yang bisa menjawab? Ada. Contohnya, coba. Kalau putri cuma sampai 400 meter. Kalau putri cuma atau jarak maksimal 400 meter. Ada jawaban yang lain? Jawaban teman kalian tidak salah, ya. Tetapi untuk putra dan putri sendiri tetap sama, ya. Untuk putra ada 4 nomor yang tadi kalian sebutkan. Untuk putri juga sama,
ada 4 nomor yang dilombakan. Hanya saja perlombaannya berbeda antara putra dan putri. Putra sendiri, putri sendiri. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Tidak ada? Ya, jika tidak ada, langsung saja saya coba bagi kelompok, ya. Kemudian kalian kerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing dengan sumber belajar dari buku boleh, dari video yang tadi kalian lihat juga boleh. Ya. Jumlah satu kelas berapa? 20? 23. Yang ada di sini 23 ya? Coba kita bagi menjadi 5 kelompok, berapa berarti? Ada yang 4, ada yang 5 ya. Langsung saja bentuk kelompok, meja dikumpulkan atau disatukan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, 4. Oke, masing-masing kelompok sudah dapat LKPD-nya? Sudah? Oke, perhatikan sebentar. Saya sedikit menjelaskan apa yang akan kalian kerjakan. Ya, di LKPD yang sudah kalian pegang di masing-masing kelompok, ya, di situ ada identitas, ya, kemudian ada KD dan indikator, kemudian ada tujuan pembelajaran, kemudian di situ ada petunjuk pelaksanaan LKPD atau langkah-langkah kegiatan yang akan kalian lakukan pada saat diskusi kelompok ini, ya. Kemudian di halaman kedua kalian bisa lihat, ya, di situ ada beberapa keterangan yang di bawahnya berupa titik-titik yang nantinya kalian isi sesuai dengan hasil diskusi kelompok masing-masing. Paham ya? Oke, di situ ada sekitar 1, 2, 3, 4 pertanyaan yang mungkin bisa kalian kerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ada yang ditanyakan untuk pengerjaan LKPD ini? Tidak ada? Oh ya, lewat. Untuk lembar ketiga nanti dikerjakan setelah kalian mempraktekkan lari estafet yang nanti kita praktekkan di lapangan. Gitu ya? Nah, saya kasih waktu 10 menit. Insya Allah bisa kalian kerjakan sesuai apa yang kalian tahu dan sesuai apa yang kalian lihat pada saat video yang saya putar di sesi sebelumnya. Oke, boleh langsung dikerjakan mulai dari sekarang. Ya, pada saat kalian lihat video, kemudian kalian lihat pertanyaan yang ada di LKPD, pasti kalian bisa mengerjakan karena kalian sudah mengamati atau melihat video yang sudah saya sajikan di depan tadi.
Jadi untuk lari estafet dan lari jarak pendek itu tidak jauh berbeda ya. Jadi makanya pertemuan sebelumnya kita sudah belajar lari jarak pendek. Kemudian pertemuan selanjutnya kita belajar lari estafet karena itu berkesinambungan ya. Startnya dan memasuki garis finish itu hampir sama atau malah bisa dikatakan sama dengan lari jarak pendek. Ya, yang membedakan itu pada saat larinya saja. Sudah selesai? Sudah ya? Ya. Oke, kita sudah diskusi ya. Sesuai dengan kelompoknya, kalian sudah bisa mengerjakan sesuai dengan apa yang kalian ketahui dari apa yang kalian lihat tadi video, kemudian apa yang kalian bisa lihat di buku masing-masing ya. Setelah diskusi ini, kita coba mempraktekkan apa yang sudah kalian tulis di LKPD kalian masing-masing. Coba kita praktekkan di lapangan ya. Kita coba praktekkan, kita coba tuangkan, kita coba explore apa yang kalian ketahui setelah kalian melihat video, setelah kalian diskusi dengan teman satu kelompok, dan kita langsung ke lapangan. Setelah di lapangan, kita otomatis apa yang perlu kita lakukan pertama? Pemanasan ya. Untuk supaya kita lebih segar, saya lihat di sini di kelas kalian sudah merasa bosan ataupun kalian merasa lelah ya. Ya, semoga nanti pada saat setelah pemanasan kalian sehat dan kalian semangat lagi untuk bisa mempraktekkan lari estafet. Gitu? Sebelum kita ke lapangan, ada yang ditanyakan? Tidak ada? Ya, jika tidak, langsung saja menuju ke lapangan. Silakan. Ya. Oke, seluruhnya siap gerak. Setengah lengan lencang kanan gerak. Tegak gerak. Sebelum kita mempraktekkan, saya ingin satu dari sekian banyak di kelas ini pimpin pemanasan sebelum kita mempraktekkan. Ya. Fabian. Ya. Pimpin pemanasan statis, dinamis. Kemudian setelah itu kita coba sedikit permainan ya. Setelah pemanasan di tempat, kita coba sedikit permainan untuk menggugah semangat untuk bisa kita mempersiapkan tubuh kita untuk melakukan lari estafet. Pimpin pemanasan. Sudah? Ya, terima kasih. Oke. Setengah lengan lencang kanan gerak, geser ke tengah. Setengah lengan lencang kanan, diam. Geser ke tengah.
Ya. Tegak gerak. Kurang panas ya? Ya, supaya lebih panas lagi, saya ganti jogging jadi permainan yang sedikit ada larinya, ya, yang sedikit ada reaksinya, ya. Satu permainan yang nantinya akan coba saya terapkan atau coba saya praktekkan di kelas ini. Ada yang sudah tahu permainan hijau hitam atau batu bata? Belum? Oke. Jika belum, cari pasangan yang menurut kalian imbang untuk lari, mengejar ataupun dikejar. Yo, cari pasangannya masing-masing. Yo, cepat. Oke, cari pasangan masing-masing. Oke. Sudah? Batu. Ya. Ya. Batu bata. Batu kanan, bata kiri. Saya sebutkan batu. Langsung gendong saja. Batu. Semuanya baris di sebelah menghadap ke barat. Ya, cepat. Ya, menghadap ke barat. Oke. Dengan penjuru teman kalian ini. Yuk, menghadap ke barat. 4 soft, 4 soft, 4 soft. 1 2 3 4 5 6 7 8. Banjar. Ya, 4 soft. Tiga, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, seluruhnya siap, gerak. Ya, perhatikan sebentar, ya. Kita coba mempraktekkan lari estafet, ya. Apa yang sudah kalian lihat di video lari estafet ada berapa tadi? 4 orang atau 4 atlet atau 4 anak, ya, pelari, ya. Dimana kalian bisa lihat barisan pertama, barisan Banjar saf pertama, bisa kalian lihat belakangnya itu satu kelompok kalian, ya. Oke, ya. Nanti gampang saja, perhatikan. Nanti gampang saja. Nanti masing-masing Banjar bisa ngambil tongkat estafet yang ada di pinggir, dan nanti kita praktekkan bagaimana cara memberikan tongkat, bagaimana cara menerima tongkat, dan bagaimana cara start sampai dengan finish. Paham semua? Sampai sini ada yang tanyakan? Ya. Nyakar boleh deh. Boleh lepas sepatu. Ya. Jika kalian merasa ataupun apa namanya sepatunya kemudian boleh dilepas. Ya. Ya, sekarang cepat. Oke, perhatikan sebentar, ya. Berhubung jumlahnya tidak tidak sesuai dengan jumlah pelari lari estafet, ada 2 kelompok yang jumlahnya 3, tidak masalah, ya. Nanti yang jumlahnya 3 menyesuaikan saja, hanya saja nanti pada saat pelaksanaan atau pada saat simulasi lomba baru dilengkapi dengan kelompok yang lain. Oke, untuk soft yang paling belakang boleh ambil tongkat yang ada di samping kalian, ya. Masing-masing kelompok diambil. Sudah ya? Sudah pegang semua? Yuk, semuanya rentangkan tangan. Rentangkan tangan. Rentangkan tangan. Ya, cepat. Dah. Tegak gerak. Hadap kanan gerak. Rentangkan tangan, geser ke kanan dan ke kiri. Tegak gerak, hadap kiri gerak. Kita praktekkan
cara memberi tongkat lewat atau dari atas, atau nama lainnya apa tadi? Up sweep, ya. Coba kalian praktekkan dari soft yang paling belakang, berikan tongkat itu ke teman di depannya dengan cara up sweep, ya. Kemudian yang mau menerima tongkat, kalian coba praktekkan dulu dengan cara otomatis apa? Visual. Tangannya menghadap kemana? Ke atas, ya. Jangan dibalik ya. Kalau teman kalian memberi tongkat dari atas, berarti tangan yang menerima menghadap ke atas, ya. Kalau teman kalian memberi dari bawah, tangan yang penerima berarti menghadap ke bawah. Jangan dibalik. Paham? Oke. Coba kalian praktekkan di tempat dulu, ya. Dari soft paling belakang menuju soft paling depan, ya. Dengan aba-aba saya bunyikan peluit. Ya. Kalian sebelum mendengar peluit, semuanya siap dulu saja. Berdiri biasa. Kalau peluit berbunyi, langsung yang menerima posisi, langsung yang mau memberi dari atas. Paham? Ya. Siap semuanya? Dengarkan peluit. Ya. Siap. Langsung ya. Oke. Dari atas, jangan disodorkan. Paham ya? Up sweep. Oke, yo, yang ketiga, siap. Nah, balik badan, balikan kanan, balikan. Siap, dengar peluit. Ya, balik badan. Coba dengan jogging. Semuanya jogging. Ya. Semuanya jalan di tempat. Dengar peluit langsung lihat. Dengar peluit langsung lihat. Ya. Dengarkan peluit. Nah, terus jogging. Langsung jogging. Langsung jogging. Jangan ada yang berdiri diam. Balik badan langsung sambil jogging sama. Lihat. Dari atas, jangan disodorkan. Lihat. Lihat. Ya. Yuk, siap. Jogging di tempat dulu. Tempat. Yuk, maju sedikit. Terus. Maju terus. Ya, stop, balik badan. Jogging maju depan. Jogging maju depan. Ya. Oke. Balik tempat. Setelah kalian mempraktekkan sambil jalan di tempat, ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, jika tidak ada 1, 2, 3, dan 4 kun. Coba kalian berdiri sesuai dengan softnya, sesuai dengan kun yang sudah saya pasang. Ya, semuanya cepat. 1 pelari. Perhatikan ya. Orang pertama menggunakan start apa? Orang kedua, 3, dan 4 menggunakan start apa? Berdiri. Ya. Nanti orang keempat lari sampai tiang kedua saja. Ya, jangan sampai pol. Paham? Siap? Bersedia? Siap? Ya. Oke. Ya, terus. Bagus. Jangan dengan lari ya. Coba di tempat dulu. Di tempat dulu. Ya. Yang mau menerima tongkat di tempat dulu.
bersedia. Siap. Ya. Oke, bagus. Oke. Paham ya? Ya. Siap. Bersedia. Siap. Ya. Yuk tambah sedikit kecepatan nggak apa-apa. Ya. Lari. Oke. Berdiri. Bersedia. Siap. Oke, di tempat. Sampai pol. Oke. Yuk kembali menghadap ke barat dan maling. Bersedia. Terakhir bergiris. Siap. Ya. Oke. Yuk semuanya kumpul. Simulasikan perlombaan lari jarak perlombaan lari estafet ya. Secara garis besar, secara umum seperti apa yang tadi sudah kalian praktekkan ya. Setelah kalian sudah mempraktekkan tadi sesuai dengan barisannya, nanti setelah ini kalian berkumpul sesuai dengan kelompok masing-masing. Kemudian kalian ambil LKPD yang tadi sudah kalian kerjakan di kelas. Kemudian kalian lanjutkan kerjakan apa yang LKPD kemudian untuk masing-masing. Ya, semuanya cepat. Perhatikan sebentar ya. Coba kalian kerjakan LKPD di kelompoknya masing-masing di halaman ketiga. Yang temukan pada saat tadi kalian sudah ya. Kalian selesai, di masing-masing kelompok akan mempresentasikan di depan kelompok yang lain hasil kerja dari kelompok masing-masing. Tangannya pegangan ini bagaimana? Nah, kayak gitu nggak masalah. Salah memberikan tongkat jatuh. Nah, itu jatuh bisa. Kemudian keluar dari lintasan juga bisa. Kan kalau lari jarak pendek atau lari yang sudah di lapangannya itu nggak boleh keluar dari lintasannya. Menerima apa ya? Menerima tongkat. Tongkat dari bawah ya. Tongkat santai aja nanti tongkat dari pemain. Sudah ya? Ya. Nanti setiap kelompok maju mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Kan di situ ada beberapa, ada 1, 2, 3, 4, 5 kelompok ya. Dan setiap kelompok sekitar ada 4 atau 5 orang. Nanti kalian bagi tugas masing-masing kelompok, masing-masing anggota mau mempresentasikan, membaca hasil kerja yang mana. Oke, paham semua? Oke, jika sudah, coba mulai dari kelompok yang paling belakang. Sedang mata menatap lurus ke bawah. Posisi kaki, kedua kaki dalam keadaan menyentuh tanah. Siap. Posisi lutut ditekan ke belakang. Lutut membentuk sudut antara 120 sampai 140 derajat. Posisi pinggang diangkat tinggi, jayun bergantian. Posisi kaki belakang mendorong kuat. Teknik memberikan tongkat estafet. Pertama, posisi tangan pemberi, menyodorkan tangan ke penerima. Arah pandangan mata ke depan atau ke penerima. Teknik menerima tongkat estafet secara visual.
Posisi tangan pemberi dicondongkan ke belakang, arahnya ke atas atau ke bawah. Arah pandangan mata melihat ke pemberi atau ke belakang. Belakang, posisi pinggang sedikit diangkat tinggi daripada bahu. Dan pada menyiap, posisi badan diluruskan dan diangkat pada saat kedua kaki mulai keras pada start belakang. Disimpulkan apa yang sudah kita pelajari dari awal sampai dengan akhir. Ya. Jadi simpulannya pada saat lari estafet itu ada dua macam start. Yang pertama itu start jongkok dan yang kedua start berdiri. Asik, menyenangkan. Lebih fresh. Terus. Menambah wawasan atau ilmu. Terus apa lagi? Hah? Apa? Refresh ya. Jadi yang mana dalam satu pekan kalian di kelas, kemudian ada waktunya kalian KBM atau pembelajaran olahraga di lapangan, pasti kalian akan merasa fresh, akan merasa ibaratnya kalian bisa mengeksplor gerak kalian ya. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Untuk materi selanjutnya yaitu kebugaran jasmani ya, karena urutan kompetensi dasar kelas 10 setelah atletik yaitu kebugaran jasmani ya. Jadi untuk pertemuan pekan selanjutnya insya Allah kita akan ketemu lagi di lapangan ya, dengan materi yang berbeda yaitu materi kebugaran jasmani ya. Setelah saya beritahu materi selanjutnya, saya harapkan kalian sebelum ke lapangan kalian sudah belajar terlebih dahulu kebugaran jasmani atau materi kebugaran jasmani sendiri apa saja yang ada di dalam materi tersebut. Paham? Oke. Saya rasa cukup. Ada yang ditanyakan? Ya. Jika tidak ada, setelah saya tutup nanti pun lembar kerja dan tongkat disatukan, kemudian salah satu tanggung jawab untuk mengembalikan ke gudang olahraga. Paham? Ya, semuanya berdiri. Gerak. Benar ke kanan. Setengah lengan ke kanan. Baik, tegak gerak. Setelah selesai jangan lemes lagi ya. Setelah olahraga malah kan badan kita harus sehat ya. Oke, sebelum tutup kita awali dengan doa, kita akhiri dengan doa untuk mengakhiri pembelajaran di pertemuan kali ini. Semoga kita dapat selalu diberi kesehatan dan tentunya semoga kita dapat mengambil ilmu kebermanfaatan di pertemuan materi pada pertemuan kali ini. Berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tanpa penghormatan bubar barisan jalan.